Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Lydia. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hukum tata negara. Istilah hukum tata negara atau HTN berasal dari gabungan 3 kata, yaitu hukum, tata, dan negara, yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Jadi dari kata hukum itu, hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah yang untuk bersikap atau bertingkah laku, dan apabila dilanggar itu akan dikenai sanksi. Kemudian tata dikaitkan dengan kata tertib, atau bisa disebut dengan juga tata tertib. Dan tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan tentang struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Pertama, L.J. van Apeldoorn. Menurut L.J. van Apeldoorn, hukum tata negara atau hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti sempit. Hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi, sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. Kedua, Cornelis van Vollenhoven. Menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum tata negara adalah rangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi pekerjaan pemerintah kepada berbagai alat negara di segala kedudukannya. Ketiga, menurut J.H.A. Logeman, hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan, dan yang termasuk pengertian inti hukum tata negara adalah jabatan. Jabatan muncul sebagai pribadi yang khas bagi HTN dan harus dinyatakan dengan jelas. Menurut M. Mahfud MD, pengertian hukum tata negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya. Lalu dapat kita simpulkan, pengertian dari hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Tamim Lubis, saya dari kelompok 3. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup hukum tata negara. Nah, jadi tentang ruang lingkup hukum tata negara ini ada 4 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada konstitusi hukum dasar. Nah, konstitusi hukum dasar ini sangat penting untuk menjadi landasan dalam suatu negara. Nah, konstitusi ini berfungsi sebagai panduan utama dalam sistem pemerintahan dan hukum suatu negara. Nah, baru ada pola dasar, yang kedua ada pola dasar ketatanegaraan. Nah, pola dasar ketatanegaraan adalah struktur atau sistem yang menjadi fondasi dalam pengaturan suatu negara. Nah, yang ketiga ada struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ kelembagaan. Nah, untuk kelembagaan ini ada 3 organ penting dalam kelembagaan ini. Yang pertama ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, untuk yang eksekutif ini, organ ini penting untuk menjalankan hukum dan kebijakan serta mengelola pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada legislatif. Nah, organ ini bertugas untuk membuat hukum. Nah, baru yang ketiga ada yudikatif. Nah, organ ini bertugas untuk mempresentasikan hukum dan memutuskan perselisihan hukum. Nah,
Yang keempat ada prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dan dengan luar negara. Nah, prinsip kewarganegaraan ini ada prinsip yang sangat penting. Yang pertama ada prinsip kesetaraan. Nah, prinsip kesetaraan, semua warga harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Nah, baru prinsip pentingnya ada tentang perlindungan negara. Nah, ini sangat penting. Negara berkewajiban harus melindungi warga negaranya baik dalam negeri maupun di dalam luar negeri. Nah, perlindungan ini mencakup keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak warga negara. Nah, baru itu ada prinsip nasionalisme dan loyalitas. Nah, warga negara diharapkan memiliki rasa nasionalisme dan loyalitas terhadap negaranya. Nah, baru yang terakhir itu ada kewarganegaraan ganda. Nah, prinsip ini harus memperbolehkan kewarganegaraan ganda sementara di negara lain untuk melarangnya. Nah, ini terkait dengan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara asalnya dan negara lain. Hukum Administrasi Negara atau HAN adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum ini juga mengatur tata cara dan proses administratif pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini mencakup aturan-aturan yang menetapkan struktur pemerintahan, prosedur pembuatan kebijakan, pelaksanaan program pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. HAN juga meliputi aspek-aspek seperti hukum administratif, hukum perdata administratif, hukum tata negara, hukum perpajakan, dan regulasi lain yang berkaitan dengan administrasi pemerintah. Dengan demikian, HAN merupakan kerangka hukum yang penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Hukum administrasi negara memiliki poin-poin yang penting, yaitu yang pertama, organisasi pemerintah yang mengatur struktur dan fungsi lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan lokal. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan menetapkan prosedur pembuatan kebijakan publik, termasuk konsultasi publik, transparansi, dan akuntabilitasi. Yang ketiga, pelaksanaan program pemerintah yang mengatur alokasi sumber daya, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, dan evaluasi program-program pemerintah. Yang keempat, hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hubungan ini menetapkan hak dan kewajiban negara serta mekanisme penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pemerintah. Yang kelima, hukum administratif. Hukum administratif ini regulasi yang mengatur tata cara administrasi seperti prosedur pengajuan permohonan, pemberian izin, dan penegakan disiplin pegawai. Yang keenam, hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur struktur negara, hubungan antara lembaga-lembaga negara, pembagian kewenangan, dan mekanisme perubahan konstitusi. Yang ketujuh, hukum perpajakan. Hukum perpajakan tentu saja menyelenggarakan aturan perpajakan yang berkaitan dengan administrasi negara, seperti prosedur pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum pajak. Yang terakhir, regulasi lainnya. Regulasi lainnya ini mengatur peraturan-peraturan terkait administrasi pemerintahan lainnya, seperti hukum pengadaan barang dan jasa, hukum kepegawaian, dan hukum keuangan negara. Poin-poin ini mencakup aspek-aspek kunci dalam HAN yang penting untuk memastikan bahwa proses administratif pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan suatu negara, terdapat peraturan-peraturan dasar yang harus diikuti. Peraturan-peraturan tersebut dikenal sebagai asas-asas hukum tata negara. Asas-asas ini merupakan dasar, pedoman, atau prinsip yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam Undang-Undang Dasar terdapat pengaturan mengenai asas-asas dan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Definisi hukum tata negara menurut Kamus Bahasa Indonesia, asas adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang menjadi pokok dasar. Hukum tata negara dalam konteks ini adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Asas-asas hukum tata negara Indonesia merupakan dasar-dasar penting yang mengatur penyelenggaraan negara. Asas-asas ini meliputi Pancasila, negara hukum, kedaulatan rakyat dan demokrasi, negara kesatuan, serta pemisah kekuasaan dan check and balances.
Asas-asas hukum tata negara Indonesia yang pertama, asas Pancasila. Asas Pancasila merupakan asas yang menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas Pancasila menjadi panduan dalam penyelenggaraan negara dan menjamin keragaman serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, asas negara hukum. Asas negara hukum menegaskan bahwa negara harus berdasarkan hukum dan semua tindakan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas ini juga menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas ini menekankan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan oleh mereka. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil mereka dalam lembaga-lembaga negara. Yang keempat, asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bersifat kesatuan, di mana kekuasaan negara berpusat pada pemerintah pusat. Asas ini menjaga persatuan dan kerukunan antar wilayah di Indonesia. Yang kelima, asas pemisah kekuasaan dan check and balances. Asas ini mengatur pembagian kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing. Sistem check and balances juga diterapkan untuk menjaga agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan oleh salah satu cabang